Anda bisa login menggunakan akun yang sudah Anda reset passwordnya. Untuk user pertama biasanya diharuskan untuk melakukan forgot password karena email Anda telah didaftarkan ketika Anda mengisi form qualification sebelumnya. Kemudian jika sudah, Anda bisa melakukan login sesuai dengan kredensial yang Anda punya, account Anda. Kemudian jika Anda sudah mengisi email dan password Anda, kemudian klik login untuk melanjutkan. Untuk mengambil tesnya, Anda bisa pergi ke tab tes. Kemudian ada contohnya, kita akan mengambil tes pertama ini. Selanjutnya, pastikan bahwa internet dalam keadaan stabil dan dalam kecepatan yang tinggi, dan pastikan lingkungan saat Anda mengambil tes tenang. Kemudian pasang headphone atau earphone yang mempunyai mic sehingga suara Anda dapat didengar dengan lebih jelas. Selanjutnya, Anda diwajibkan untuk menyampaikan pendapat Anda secara lisan pada saat tes berlangsung. Kemudian saya siap untuk mengambil tes, tekan ini. Menjadi salah satu partisipan yang terpilih untuk mengikuti tes ini. Dan mereka mengharapkan feedback yang jujur dan serta membangun untuk meningkatkan suatu produk. Dan untuk merekod audio Anda, karena Anda diharuskan untuk menyampaikan pendapat Anda secara lisan. Kemudian kita lanjutkan. Izin untuk merekam suara dan tampilan pada layar. Tugas 2 dari 5. Order any item in your task and when you see thank you screen after payment. Saat mengerjakan tes, jangan lupa untuk tetap berbicara dengan jelas tentang apa yang Anda lihat dan Anda pikirkan. Oke, aku bakal mulai tesnya. Oke, di sini saya melihat suatu aplikasi atau suatu webpage ya, karena ini ada semacam menu di pinggir kiri. Saya melihatnya seperti website, tapi juga seperti apps karena tampilannya fit dengan handphone saya. Kemudian saya tahu bahwa ini merupakan suatu website urban farm yang berdiri sejak tahun 2000 untuk research and cultivation. Akan tetapi pada website ini juga menjual beberapa produk yang dihasilkan dari farm tersebut, yang juga mempunyai diskon. Tapi di sini tugas saya untuk order any item. Jadinya saya akan mengorder salah satu buah. Misalnya saya akan mengorder apples. Sini saya jelas, saya klik untuk lihat detailnya dulu. Apple ini bagaimana? Saya lihat harganya di sini. Kemudian saya juga bisa nambahkan jumlahnya di sini, tapi saya cuma mau beli satu. Jadinya saya lanjut untuk menambahkan item apple ini ke chart saya, ke keranjang belanja saya. Lalu saya add to chart. Kemudian chartnya sudah ada tanda kalau apple ini sudah masuk ke dalam keranjang belanja saya, dan di sini tertera edit. So selanjutnya saya akan kemudian
tugas ini meminta kita untuk sampai ke thank you screen, yang dimana setelah payment berarti kita harus mengerjakan task ini sampai payment selesai kan. Lalu apa yang harus kita lakuin, yaitu go to the checkout page. Di sini saya notice kalau di sini saya order ada apple yang tadi saya order yang jumlahnya 1, terus ada orange yang nampak jadinya 1 kali 1 tapi isinya 6 ya, jadi $6 juga. Nih saya juga tadi udah order onion, so totalnya $18. Terus saya proses to checkout karena benar. Nah di sini saya diminta untuk memasukkan nama, alamat, sama postal code karena saya nggak punya account ya. Jadi ini make sense karena saya nggak punya account, jadi saya ditanya dan kemudian ditanyain payment metodenya pakai apa. Saya pilih pakai Visa, card holder nama dimasukin semua. Ini bagus nih karena bisa ngeset tanggal berapa mau dianterin. For example 17 Agustus di afternoon karena saya kalau siang kerja. Terus saya klik next, dan then saya konfirmasi ulang apa yang telah saya beli, yang totalnya ini yang sama kayak tadi di checkout page. Terus nama saya udah tertera di sini pakai pemanggilan Visa di sini. Oke, saya dan akan diantar di sini. Tapi di sini nih kayak separation buat tahu ini nama saya, ini card yang saya pakai. Terus di sini ada waktu penghantaran tuh nggak dijelaskan. Jadi menurut saya ini kurang jelas ya di summary page-nya yang di sebelah sini. Seharusnya saya bisa lihat, oke, saya pengennya kayak saya tahu ini jumlahnya, kemudian saya tahu ini saya yang order atau nama apa ini gitu. Terus ini card holder siapa dan tanggal berapa saya akan mengirimkan dan sampainya tanggal berapa biar lebih jelas. Kalau bisa sih di-add-in ke kalender, dihubungin ke Google Calendar karena akan sangat membantu menurut saya. Saya confirm karena menurut saya informasi ini sudah sesuai dengan apa yang saya isi. Kemudian saya sudah mendapatkan thank you screen yang bilang kalau your order will be delivered by the specific time yang tadi udah di order dengan order number ini. So menurut saya ini bagus, tapi lebih diperjelas lagi tentang apa yang telah saya sampaikan tadi di bagian-bagian yang harus lebih didetailkan lagi. Oke, lanjut ke next task selanjutnya. Oke, easy, yes, look good, and yes, somewhat satisfied karena ya menurut saya mudah, tapi ada beberapa yang perlu ditambahkan untuk menambah kemudahan saya membacanya dan saya tahu akan informasinya. Ini saya mengurutkan beberapa item yang menurut saya penting. How your feedback about this app? Ya feedbacknya sesuai yang telah saya sampaikan tadi ya. Menurut saya bagus, cuman harus diimprove lagi bagaimana cara menyampaikan informasi ke pengguna baru atau pengguna yang sudah ada itu lebih didetailkan, dan bagaimana seorang berbelanja dengan lebih mudah tanpa harus mengisi setiap saat form-form untuk mengisi informasi diri, mengisi alamat, atau bahkan untuk ngeset payment method, karena itu akan membuat lebih lama saat saya ingin berbelanja secara cepat. Ya, improve, so I will say that you need to improve. Informasi. Lanjutkan untuk mengirim hasil dari tes Anda. Kemudian saya akan mengirim tes saya dengan mengklik tombol hijau ini.